Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang menggambarkan data dalam ukuran numerik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Naura Rohmawati Rohma, yang kedua Ayuda Rahmadani Aryawan, yang ketiga Dashinta Sukma Prameswari, yang keempat Florencia Arya Habibillah, yang kelima Isma Chandra Kirana Hapsari Rahayu, dan yang keenam adalah Safira Ruli Ardiana. Selanjutnya yaitu sasaran. Sasaran dalam pembahasan kali ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, menghitung rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, median, modus, dan rata-rata geometrik. Yang kedua, menjelaskan karakteristik, kegunaan, keuntungan, dan kerugian setiap ukuran lokasi. Yang ketiga, mengidentifikasi posisi mean, median, dan modus untuk distribusi simetris dan miring. Yang keempat, menghitung dan interpretasikan rentang, deviasi rata-rata, varian, dan deviasi standar. Yang kelima, memahami karakteristik, penggunaan, keuntungan, dan kerugian setiap ukuran dispersi. Yang keenam, memahami teorema Chebyshev dan aturan empiris sebagaimana kaitannya dengan serangkaian pengamatan. Materi pertama adalah karakteristik rata-rata. Rata-rata aritmatika adalah ukuran lokasi yang paling banyak digunakan. Rata-rata aritmatika membutuhkan skala interval. Karakteristik utamanya adalah semua nilai digunakan, unik, jumlah penyimpangan dari rata-rata adalah 0, dan dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dan membaginya dengan jumlah nilai. Selanjutnya yaitu rata-rata populasi. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata populasi adalah jumlah semua nilai populasi dibagi dengan jumlah total nilai populasi. Rumus rata-rata populasi seperti yang sudah terlihat dalam gambar yaitu sigma X dibagi dengan N, di mana simbol pertama mewakili rata-rata populasi. Ini adalah huruf kecil Yunani yang biasa disebut dengan mu. Simbol kedua adalah N yang merupakan jumlah nilai dalam populasi. Simbol ketiga adalah X yang mewakili nilai tertentu. Simbol keempat adalah huruf kapital Yunani yang disebut sigma dan menunjukkan operasi penambahan, serta simbol kelima adalah sigma X yakni jumlah nilai X dalam populasi. Selanjutnya adalah contoh untuk menghitung rata-rata populasi dengan soal seperti pada gambar, yaitu ada 12 perusahaan manufaktur mobil di Amerika Serikat. Terdaftar di bawah ini adalah jumlah paten yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk masing-masing perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi pertanyaannya adalah apakah informasi ini merupakan sampel atau populasi, dan apa bilangan rata-rata aritmatika paten yang diberikan. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan rumus yang sudah ada pada slide sebelumnya, yakni sigma X dibagi dengan N. Jadi jumlah nilai X dalam populasi tersebut dibagi dengan jumlah nilai dalam populasi, yaitu 2340 dibagi dengan 12 sama dengan 195. Materi selanjutnya adalah rata-rata sampel. Untuk data yang tidak dikelompokkan, rata-rata sampel adalah jumlah semua nilai sampel dibagi dengan banyaknya nilai sampel. Dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, di mana simbol pertama adalah X bar yaitu rata-rata sampel dan simbol kedua adalah N yaitu jumlah nilai dalam sampel. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh rata-rata sampel. Sunkom sedang mempelajari jumlah menit yang digunakan setiap bulan oleh klien dalam paket tarif telepon seluler. Sampel acak yang terdiri dari 12 klien menunjukkan jumlah menit yang digunakan bulan lalu sebagai berikut: 90, 77, 94, 89, 119, 112, 91, 110, 92, 100, 113, dan 83. Tentukan jumlah menit rata-rata aritmatika yang digunakan sebagai berikut, yakni sigma X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X memiliki nilai 1170 dan N-nya memiliki nilai 12 total dari keseluruhan data, dan mendapatkan hasil yaitu 97,5.
Sifat-sifat rata-rata aritmatika. Yang pertama, setiap set-data tingkat interval dan rasio memiliki rata-rata. Yang kedua, semua nilai dimasukkan dalam perhitungan rata-rata. Yang ketiga, satu set data memiliki rata-rata yang unik. Yang keempat, rata-rata dipengaruhi oleh nilai data yang luar biasa, besar atau kecil. Yang kelima, rata-rata aritmatika adalah satu-satunya ukuran tendensi sentral di mana jumlah deviasi setiap nilai dari rata-rata adalah 0. Selanjutnya yaitu rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang adalah dari sekumpulan angka yaitu X1, X2 sampai dengan Xn dengan bobot yang bersesuaian dengan W1, W2 sampai dengan Wn. Dan rumusnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Contoh rata-rata tertimbang. Perusahaan konstruksi senter membayar karyawannya per jam sebesar $16.50, $19 atau $25 per jam. Terdapat 26 karyawan per jam. 14 diantaranya dibayar dengan $16.50, 10 dengan tarif $19 dan 22 dengan tarif $25. Berapa rata-rata tarif per jam yang dibayar kepada 26 karyawan tersebut? Jadi, perusahaan konstruksi senter membayar 20 karyawan tersebut dengan jumlah $18,154. Selanjutnya yaitu median. Median adalah titik tengah nilai-nilai setelah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Yang pertama, dalam larik data, jumlah nilai di atas median sama banyaknya dengan jumlah nilai di bawahnya. Yang kedua, untuk kumpulan nilai genap, median adalah rata-rata aritmatika dari dua angka di tengah. Median memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat median yang unik untuk setiap set data. Yang kedua, median tidak terpengaruh oleh nilai yang sangat besar atau kecil. Oleh karena itu, merupakan ukuran tendensi sentral yang berharga ketika nilai-nilai tersebut muncul. Yang ketiga, median dapat dihitung untuk data tingkat rasio, tingkat interval, dan tingkat ordinal. Yang keempat, median dapat dihitung untuk distribusi frekuensi terbuka jika median tidak berada dalam kelas terbuka. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya contoh median. Usia sampel 5 mahasiswa 21, 25, 19, 20, 22. Kalau udah diurutkan menjadi 19, 20, 21, 22, 25, sehingga mediannya adalah 21. Tinggi 4 pemain basket 76, 73, 80, 75. Kalau sudah diurutkan menjadi 73, 75, 76, 80, sehingga mediannya adalah 75,5. Dus adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul. Contohnya Lamoure yang paling banyak dipilih dalam grafik. Di sini terdapat contoh modus berupa gaji setiap kota. Gaji $60.000 muncul sebanyak 6 kali, lebih sering dari gaji lain, sehingga modusnya adalah $60.000. Tabel 24 di bab 2 menunjukkan harga 80 kendaraan yang terjual bulan lalu di Whitner Autoplex di Raytown, Missouri. Tentukan harga jual rata-rata dan mediannya. Harga jual rata-rata dan median dilaporkan dalam keluaran Excel berikut. Terdapat 80 kendaraan dalam studi ini. Jadi, perhitungan dan kalkulator akan membosankan dan rentan terhadap kesalahan.
Excel akan mempermudah perhitungan data besar, lebih cepat dan lebih akurat daripada manual. Ini contoh penggunaan Excel untuk menghitung rata-rata, median, dan modus. Terdapat posisi relatif mean, median, dan modus. Zero skewness berarti mean sama dengan median sama dengan modus. Positive skewness berarti modus kurang dari median kurang dari mean. Negative skewness mean kurang dari median kurang dari modus. Urutan mean, median, dan modus menunjukkan distribusi data apakah simetris, miring ke kanan atau miring ke kiri. Baik, di sini saya Isma Chandra Kirana dengan NIM terakhir 057 akan melanjutkan presentasi. Di slide ini kita akan membahas rata-rata geometris. Rata-rata ini digunakan untuk menemukan rata-rata perubahan dalam persentase, rasio, atau tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu. Rata-rata ini banyak dipakai dalam bidang ekonomi maupun bisnis, misalnya untuk menghitung pertumbuhan PDB, kenaikan gaji, atau perubahan indeks. Rumusnya adalah akar ke N dari hasil perkalian semua nilai yang ada, jadi berbeda dengan rata-rata aritmatika. Hasil rata-rata geometri akan selalu lebih kecil atau sama dengan rata-rata biasa. Next, ada contoh rata-rata geometris. Misalnya, kenaikan gaji. Jika tahun ini naik 5% dan tahun depan naik 15%, maka rata-rata kenaikannya bukan 10%, tetapi sekitar 9,886%. Itu karena dihitung dengan rata-rata geometris, menggunakan akar dari hasil perkalian kenaikan 1,05 dan 1,15. Jadi lebih akurat untuk menghitung pertumbuhan berkelanjutan. Lalu contoh kedua ada pengembalian investasi. Sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan 30%, 20%, 40%, dan 200% selama 4 tahun berturut-turut. Nah, kalau dihitung dengan rata-rata aritmatika, hasilnya bisa menyesatkan. Tetapi jika dengan rata-rata geometris, kita akan mendapatkan angka 1,294. Ini menggambarkan rata-rata pertumbuhan per tahun secara lebih realistis. Lalu ada penyebaran. Nah, mengapa kita mempelajari ini? Karena ukuran lokasi seperti rata-rata atau median hanya memberikan gambaran pusat data, tetapi tidak menunjukkan bagaimana variasinya. Misalnya kalau kita hanya diberi tahu kedalaman rata-rata sungai adalah 90 cm, apakah kita berani menyeberang tanpa tahu seberapa bervariasi kedalamannya? Tentu saja tidak. Nah, jadi mempelajari penyebaran itu sangat penting, salah satunya untuk bisa membandingkan dua atau lebih distribusi. Contohnya adalah penyebaran data dalam bentuk grafik. Ada histogram yang menunjukkan lama masa kerja karyawan, ada juga distribusi produksi komputer di dua lokasi berbeda. Dari sini kita bisa bandingkan bagaimana penyebaran data itu berbeda meskipun mungkin rata-ratanya mirip. Lalu ada ukuran dispersi. Ukuran penyebaran bisa dihitung dengan beberapa cara. Yang pertama ada jangkauan atau range, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kedua ada deviasi rata-rata, yaitu rata-rata dari selisih setiap data dengan rata-ratanya. Lalu ada variance dan standar deviasi yang mengukur seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Varian menggunakan kuadrat selisih dan standar deviasi adalah akar dari varians. Ukuran-ukuran ini sangat penting dalam analisis statistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide ini membahas ukuran dispersi atau penyebaran data, khususnya rentang atau range. Rentang adalah ukuran penyebaran paling sederhana, yaitu selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam data. Isi data, jumlah cappuccino yang terjual di gerai Starbucks dalam 5 hari adalah 20, 40, 50, 60, 80. Langkah perhitungan rentangnya yaitu nilai terbesar 80, nilai terkecil 20, maka rentang 80 dikurangi 20 sama dengan 60. Jadi rentang jumlah cappuccino yang terjual yaitu adalah 60. Selanjutnya
Slide ini membahas deviasi rata-rata mean deviation sebagai salah satu ukuran penyebaran data. Deviasi rata-rata menunjukkan seberapa jauh rata-rata penyimpangan data dari mean atau nilai tengah hitung. Data penjualan selama 5 hari yaitu 20, 40, 50, 60, 80. Jadi langkah perhitungannya 1. Hitung rata-rata. Diketemui 50. Hitung deviasi tiap nilai dari mean. Jumlahkan deviasi absolut 30 tambah 10 tambah 0 tambah 10 tambah 30 tambah 8 sama dengan 80. Rata-ratakan deviasi. Jadi hasilnya 16. Hasil deviasi rata-rata penjualan cappuccino adalah 16. Artinya rata-rata selisih tiap data terhadap mean 50 adalah 16 unit cappuccino. Selanjutnya ada contoh varians deviasi standar. Dari data jumlah tilang lalu lintas di Beaufort County, Carolina Selatan. Data yang diberikan jumlah tilang dalam 5 bulan terakhir 38, 26, 13, 51, 22. Yang pertama hitung rata-rata, ketemu 28. Selanjutnya hitung deviasi setiap data dari rata-rata, ketemu minus 6. Yang ketiga kuadratkan deviasi, ketemunya 36. Jadi jumlah kuadrat deviasi 534. Yang keempat, hitung varians populasi, ketemu 106,8. Selanjutnya hitung simpangan baku, ketemu 10,34. Hasilnya rata-rata 28, varians populasi 106,8, simpangan baku 10,34. Lanjut ada contoh varian sampel. Slide ini membahas bagaimana cara menghitung varian sampel dari data upah per jam beberapa karyawan paruh waktu. Data yang diberikan $12, $20, $16, $18, $19. Jumlah datanya berarti 5. Langkah perhitungannya, yang pertama hitung mean atau rata-rata. Jumlahnya 85 bagi 5, rata-ratanya 17. Yang kedua hitung deviasi setiap data, kuadratkan deviasi, jadi jumlah kuadrat deviasi 40. Yang keempat, hitung varian sampel, ketemunya 10. Hasil rata-rata upah $17, varian sampel $10, 10 dalam dolar kuadrat. Jika ingin simpangan baku sampel S sama dengan 3,16. Selanjutnya ada teorema Chebyshev, yaitu aturan yang menyatakan untuk sembarang distribusi baik sampel maupun populasi, paling sedikit proporsi data sebesar 1-1 per K2 akan berada dalam rentang kurang lebih K simpangan baku dari mean di mana K besar daripada I. 1. Kasus pada slide, rata-rata $51,54, simpangan baku $7,51. Ditanya berapa persen iuran berada dalam rentang kurang lebih 3,5 dari rata-rata. Langkah penyelesaiannya, yang pertama rumus teorema Chebyshev, yang kedua substitusi K, 3 interpretasi. Hasilnya minimal 92% dari iuran karyawan berada dalam rentang $25,25 hingga $77,83. Ada aturan empiris, yaitu aturan khusus untuk distribusi data yang simetris berbentuk lonceng. Isi aturan empiris untuk distribusi normal kurang lebih 1 simpangan baku dari mean sekitar 8 data berada dalam rentang ini. Yang kedua, kurang lebih dari mean sekitar 95% data berada dalam rentang ini. 3 kurang lebih 3 simpangan baku dari mean sekitar 99,7% data berada dalam rentang ini. Grafik berbentuk lonceng, mean di tengah, contoh pada nilai 100. Garis batas di kiri kanan menunjukkan simpangan baku, misalnya 70 sampai 130. Label persentase 68% di dalam kurang lebih 1O, 95% di dalam kurang lebih 2O, dan 99,7% di dalam kurang lebih 3O. Aturan empiris ini digunakan untuk memperkirakan proporsi data dalam distribusi normal tanpa harus menghitung peluang secara detail. Membandingkan data yang jauh dari mean menjadi dasar dalam pengambilan keputusan statistik. Oke, di sini saya akan menjelaskan rata-rata aritmatika data kelompok. Sudah diketahui, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fm per N, yang dimana X bar adalah rata-rata sampel, M mewakili titik tengah,
F mewakili frekuensi kelas, FM mewakili frekuensi kelas dikali dengan titik tengah. Kemudian sigma FM adalah jumlah dari FM dan N adalah total frekuensi. Pada bab 2 kemarin, kita sudah menemukan informasi terkait harga jual kendaraan. Nah, di sini kita akan menentukan rata-rata aritmatika harga jual kendaraan tersebut. Langkah yang pertama untuk mencari rata-rata aritmatika data kelompok adalah kita mencari titik tengah. Caranya dengan menambahkan antara angka paling kecil interval kelas dengan angka terbesar interval kelas, kemudian dibagi 2. Nah, di sini ada harga jual 15 sampai dengan 18. Nah, ini ditambahkan kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 16,5. Kemudian bisa dilanjutkan sampai dengan interval kelas 33 sampai 36. Langkah keduanya adalah mencari FM atau frekuensi kelas dikali dengan titik tengah. Nah, contohnya pada data interval 15 sampai 18 diketahui frekuensinya adalah 8 dan juga titik tengah yang sudah dihitung tadi adalah 16,5. Sehingga FM-nya adalah titik tengah dikali frekuensi. 16,5 dikali dengan 8 sama dengan 132. Kemudian hitungannya dilanjutkan sampai dengan interval kelasnya 33 sampai 36. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua FM. Jadi, ditemukan totalnya adalah 1845. Simpangan baku data kelompok. Di sini diketahui rumus S sama dengan akar dari sigma F dikali M dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan dibagi N-1, yang dimana S itu mewakili simbol deviasi standar, M adalah titik tengah, F adalah frekuensi kelas, N adalah jumlah sampel, dan X bar adalah rata-rata sampel. Kita kerjakan dengan melanjutkan data yang sudah diketahui tadi, yaitu harga jual, frekuensi, dan juga titik tengah. Nah, selanjutnya kita bisa mencari M dikurangi X bar. Kemudian kita perlu mencari M min X bar dikuadratkan. Nah, contohnya tadi, min 6,6 dikuadratkan sama dengan 43,56. Nah, selanjutnya kita juga cari lagi F dalam kurung M min X bar tutup kurung kuadratkan. Jadi, 43,56 tadi kita kalikan dengan frekuensi. Nah, untuk frekuensi data interval 15 sampai dengan 18 adalah 8. Jadi, 43,56 dikali 8 sama dengan 348,48. Nah, ini dilanjutkan sampai dengan data frekuensi 33 sampai 36. Sehingga didapat total dari F dalam kurung M dikurangi X bar dikuadratkan sama dengan 1531,80. Karena data-datanya sudah diketahui, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah S sama dengan akar dari sigma F dikali M min X bar dikuadratkan. Kita masukkan jadi akar dari 1531,80 dibagi dengan 80 dikurangi 1. Jawabannya adalah 4403. Jadi, deviasi standar harga jual kendaraan adalah 4403. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.